Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila kelas 22 dengan dosen pengampu Ibu Suryaningsih SHMH. Berikut video perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Hutagalung dengan NIM 210-90-30-19. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik, agama saya Islam. Saya Misuki Awanda, saya beragama Islam dengan NIM 210801035. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Fisika. Nama saya Bagas Edward Manulang, agama saya agama Kristen Protestan dengan NIM 210200148. Saya dari Fakultas Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Jenipohan. Saya beragama Islam dengan NIM 210902031. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nama saya Natasha Febrina Brusimbiring Kembaran. Saya beragama Kristen dengan NIM 210302071. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Kenalkan, nama saya Junia Isa Pardede. Saya beragama Kristen Protestan dengan NIM 210801016. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alat, Program Studi S1 Fisika. Perkenalkan, nama saya Gibranata Tarigan, agama saya Katolik, NIM saya 210801026. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi saya Fisika. Perkenalkan, nama saya Rizky Rafisal Siregar dengan NIM 210902008. Saya beragama Islam. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lauzariadi dan agama saya Islam dengan NIM 210902119, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Perkenalkan, nama saya Putri Putri Lubis, beragama Islam dengan NIM 210907100 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi. Perkenalkan, nama saya Samuel Nathanael Manturuan. Saya beragama Kristen Protestan dengan NIM 210200188. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Program Studi. Perkenalkan, nama saya Christian Anugrah dengan NIM 210902032. Saya beragama Kristen Protestan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Sirait. Saya seorang Muslim. Saya mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan NIM 210902016, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015. Peraturan terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta ini akhirnya dicabut. Januari 2017, Camat Pajangan Bantul yang beragama Katolik ditolak warganya. 11 Februari 2018, Gereja Santa Lidwina di Kabupaten Sleman diserang orang tak dikenal dengan senjata tajam saat misa pagi. 13 Oktober Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok masyarakat, kelompok agama, ataupun kelompok non-agama secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Bukan hanya tentang agama, tetapi juga suatu kondisi di mana suatu kelompok menolak untuk menoleransi adanya perbedaan antar kelompok. Indonesia merupakan negara yang syarat dengan kemajemukan. Apakah itu benar? Ya, tentu itu benar. Buktinya, Indonesia tidak hanya multi-suku, multi-etnis, multi-agama, tetapi juga multi-budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dan multikultural. Jika kita lihat dari sukunya, tentu banyak suku yang ada di negara kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, Indonesia sebagai negara kepulauan
dengan pluralitas dan multikulturalnya memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Itu memungkinkan sekali untuk terjadinya intoleransi dan konflik-konflik sosial lainnya. Tentunya ada beberapa konflik yang ada di Indonesia seperti konflik Ambon dan konflik Poso yang merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal yang tidak hanya merugikan jiwa dan materi tetapi juga mengorbankan keharmonisan antar sesama masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga konflik intoleransi yang mengatasnamakan agama seperti aksi Bela 212 dan aksi Bela Islam 3. Kemudian, pendidikan dipandang sebagai lembaga untuk mempersiapkan generasi baru pada masa yang akan datang. Tentunya, generasi baru tersebut diharapkan mampu hidup layak menurut sistem norma yang berlaku, serta mampu hidup mandiri dan menjalankan perannya di masa yang akan datang, dan menjadi satu faktor penting dalam mengimplementasikan multikultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Tentunya negara Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, serta kebudayaan yang menyertainya. Kebudayaan Indonesia yang beragamakan nilai pluralisme dan multikultural ini harus disikapi sebagai satu ciri dan kepribadian bangsa yang majemuk serta merupakan kekayaan bangsa. Lantas, apa sih konsep dari pendidikan multikultural ini? Yang pertama, pada prinsipnya, pendidikan multikultural atau multikultur ini adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural adalah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan yang tidak mengenal sekat-sekat dalam interaksi manusia. Pendidikan multikultural sebagai wahana pengembangan potensi. Pendidikan yang menghargai perbedaan, dan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan etnis, suku, dan agama. Dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai pendidikan multikultural memperoleh momentum pasca runtuhnya rezim militer Orde Baru. Pembahasan rezim reformasi memberikan berkah kepada bangsa kita, namun juga memberikan peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu, perlu menerapkan paradigma terkait dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural secara implisit dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, dan tentunya adalah kemajemukan bangsa. Dan menurut Profesor Tilar, pendidikan multikulturalisme di Indonesia itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah right to the culture dan identitas kebudayaan lokal sebagai manifestasi untuk jawaban tantangan globalisasi. Kemudian kedua, kebudayaan Indonesia, yaitu mewujudkan sistem nilai keindonesiaan di tengah sistem keberagaman. Dan yang ketiga, pendidikan multikultural yang normatif bukan sekedar deskriptif. Yang keempat, pendidikan multikultural merupakan rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada di negara. Kemudian yang kelima, pendidikan multikultural merupakan sebuah pengajaran baru yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah. Terakhir, pendidikan multikultural itu bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Ini yang perlu kita pahami, bahwa yang pertama untuk pendidikan multikultural di Indonesia ada 4. Pertama, dengan pendidikan berfungsi sebagai sarana alternatif untuk pemecahan konflik
Tentunya untuk meredam konflik-konflik sosial yang ada di kalangan masyarakat, khususnya intoleransi. Kemudian, yang kedua, agar siswa tidak tercabut dari akar budayanya, tentunya dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antar budaya sangat menjadi ancaman serius bagi anak didik, sebab peserta didik Indonesia masa kini dalam banyak hal sangat jauh berbeda dengan anak-anak seusianya di masa yang lalu. Berbagai budaya sudah ada di negeri ini dan berbaru dengan budaya asing yang mudah diperoleh melalui hal-hal yang beragam. Contoh, misalnya di media internet, televisi, dan lain-lainnya. Tentunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperpendek jarak atau mempermudah adanya persentuhan antar budaya. Nah, kemudian yang ketiga nih, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional, tentunya pendidikan multikultur harus dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Yaitu yang pertama adalah filosofi kurikulum yang sesuai dengan tujuan, visi, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Yang kedua harus mencakup nilai-nilai moral, prosedur, proses keterampilan yang harus dimiliki oleh generasi muda. Ketiga adalah teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keberagaman budaya. Kemudian, yang keempat, proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang sulit. Dan yang terakhir adalah evaluasi yang digunakan harus meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian setiap siswa. Jadi ada 5 landasan pengembangan kurikulum berdasarkan pendidikan multikultural. Kemudian yang keempat, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural bangunan Indonesia baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan, Orde Baru adalah sebuah masyarakat multikultural. Di Indonesia, dari puih-puih tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak masyarakat majemuk, sehingga corak masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Terakhir, mungkin pendidikan multikultural mempunyai tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Kami mendukung pendidikan multikultural sebagai bentuk solusi untuk mencegah terjadinya intoleransi.